Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Proses pelebaran kali dan bagian dari normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, menampakkan progres yang cukup signifikan. Di sini dapat kita lihat tiang-tiang pancang sudah selesai ditanam, kemudian bagian tanah yang ke arah pinggir dari kali mulai dilakukan pengerukan. Tampak di sana ada ekskavator dan juga ada kendaraan-kendaraan yang nantinya membawa hasil dari tanah yang dikeruk ataupun di loading ke lokasi lainnya, sehingga Kali Ciliwung di sekitar Rawajati di sini menjadi lebih lebar. Area pekerjaan ditutup dengan pagar dikarenakan adanya material-material ya berupa beton-beton pancang yang masih ada di sekitar sini. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan dari penggalian, tentunya ini harus diamankan dan masyarakat harus tetap dapat beraktivitas dengan nyaman. Tampak bagian pinggir yang tadinya di sana adalah tanah urukan ya, yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk melindungi mereka dari naiknya air ataupun volume Kali Ciliwung, terutama pada saat musim hujan, ditambah lagi volume air yang datang dari arah hulu ataupun dari arah Bogor, Puncak, dan seterusnya, sehingga mengakibatkan banjir. Nah, tanah tersebut juga sudah selesai dikeruk, diratakan, kemudian dilanjutkan untuk pekerjaan berikutnya ya, membuat bagian sisi pinggir dari kali menjadi lebih lebar. Selain dari proses pelebaran kali, nantinya akan ada pembuatan tanggul, sehingga air yang tinggi volumenya tidak lagi melimpah ke arah rumah warga. Lokasi dari kawasan Rawajati yang saat ini sedang dilebarkan kalinya adalah di sekitar area Kalibata ya, ataupun ke arah Cililitan. Di sana ada sebuah jembatan yang kalau kita lewati dari Kalibata ke arah Cililitan itu tidak bisa begitu kelihatan ke arah bawah. Di bawah jari jembatan adalah kondisinya seperti ini. Apabila tadi kita melihat ke arah hilir, kali ini kita akan melihat ke arah pinggir dari jembatan Kalibata. Sudah ada tiang-tiang pancang yang disiapkan di sini dan sudah ditanam. Dan selanjutnya tentu bagian tanah yang ke arah pinggir kali akan diratakan dan dikeruk sehingga menjadi jauh lebih lebar. Setelahnya akan dinaikkan menjadi tanggul, kemudian akan ada jalan inspeksi. Baik, secara keseluruhan kita akan lihat pekerjaan di sekitar jembatan Kalibata. Kali Ciliwung sendiri sebenarnya memisahkan kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kita berada di Jakarta Timur, kemudian kita dapat melihat bagian dari pinggir kali yang saat ini dalam proses pengerjaan persiapan pengerukan. Nanti ekskavator yang di sana akan bergerak ke arah sini setelah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di sisi hilir. Tanaman-tanaman yang ada di pinggir kali di seberang sana nanti kemungkinan akan dibongkar dan ditanam kembali area-area hijau setelah selesai pekerjaan pelebaran kali. Nah, pelebaran Kali Ciliwung sebenarnya dimaksudkan untuk menormalisasi kali yang menyempit. Seperti kita ketahui untuk wilayah Jakarta, Kali Ciliwung di beberapa lokasi bahkan menyempit sampai ke kurang dari 10 meter. Tentunya hal ini membuat aliran Kali Ciliwung menjadi tersendat ya. Terutama pada saat ada air ataupun hujan di sisi hulu membawa volume yang cukup besar, maka air akan melimpah ke mana-mana dan menyebabkan banjir di beberapa lokasi yang rendah di pinggir kali. Kemudian lagi dangkalnya Kali Ciliwung juga membuat volume air tidak banyak dapat ditampung. Nah, setelah proses dilebarkan, maka akan dikeruk juga bagian sisi dasar dari Kali Ciliwung sehingga daya tampung Kali Ciliwung menjadi jauh lebih banyak. Dan air yang nantinya yang biasanya melewati jalur sempit akhirnya bisa melewati jalur lebih lapang, kemudian tidak meluap mengingat daya tampung kali menjadi meningkat. Di bagian sisi seberang dari area pekerjaan di sini masih ada rumah-rumah ya berada di pinggir kali ya. Kemudian ada bagian sisi belakang rumah-rumah tersebut yang tiangnya persis ada nanti kalau di dalam air, terutama pada saat air
tinggi. Beberapa tanaman di sini sudah dibongkar ya. Tadi ada pepohonan, kemudian ini nanti akan jadi area yang dilebarkan. Nah, tanah-tanah yang ada di sini biasanya itu adalah tanah-tanah sedimentasi yang terbawa arus air, terutama pada saat air volumenya lagi tinggi ya dari arah hulu. Kemudian tanah-tanah tersebut bercampur dengan sampah, terutama sampah-sampah plastik, sehingga menumpuk di bagian pinggir-pinggir kali. Nah, penumpukan ini bahkan sampai menjadi bukit, yang juga kita lihat di Kampung Melayu ke arah Jatinegara ya, Bukit Duri di sana. Itulah yang secara rutin digali ataupun dikeruk oleh SDA. Ya, semoga pekerjaan-pekerjaan tersebut secara periodik berkala dilakukan sehingga daya tampung Kali Ciliwung menjadi tetap sama ya, atau bahkan lebih baik dengan proses pelebaran kali. Nah, ini hanya sebagian dari keseluruhan proses normalisasi Kali Ciliwung yang dilanjutkan kembali ya untuk menyelesaikan 33 km dari keseluruhan proses progres normalisasi Kali Ciliwung. Di bagian bawah kita berada di seberang di Jakarta Timur, di sini masuk ke Kelurahan Cililitan. Tampak sampah-sampah yang dibawa oleh air ya. Sampah-sampah ini mengapung dan sebagian besar adalah sampah plastik. Ditambah lagi di bagian pinggir kita dapat melihat adanya sampah-sampah yang dibuang dari atas ya. Jadi masyarakat mungkin perlu dihimbau terus-menerus untuk tidak membuang sampah ke dalam kali, karena masalah dari sampahnya hanya memindahkan masalah tersebut ke kali, dan habis itu perlu ada petugas mengangkat sampahnya. Bahkan kalau sampah sudah bergabung dengan tanah dan membentuk sedimentasi seperti ada yang di seberang, itu akan lebih menyulitkan untuk dikeruk. Ada dua ekskavator tadi ya, satu long arm dan satu lagi ekskavator biasa. Baik, untuk rumah warga ini masih di Jakarta Timur ya, berseberangan dengan area pekerjaan. Di sini dapat kita lihat bekas-bekas air, dan memang area ini adalah area berada persis di pinggir kali. Nah, bekas airnya ada di bahkan setengah pintu kalau kita lihat di sini nih. Seperti ini. Sampai ke jendela ya. Nah, daerah-daerah inilah yang memang harus dilakukan proses pelebaran kali ya, kemudian membuat tanggul, dan akhirnya menjadi lebih terlindungi terutama pada saat air kali meluap. Tampak di bagian pinggir-pinggir dinding rumah warga di sini bekas-bekas air tanah yang naik ya. Baik, kita akan pindah ke jembatan yang ada di bawah dari jembatan besar Kalibata ke arah Cililitan. Nah, di sini kalau kita perhatikan lebar kali cukup kecil ya, dikarenakan baik di Jakarta Timur sebelah kanan atau di Jakarta Selatan sebelah kiri itu sudah banyak sedimentasinya. Dan sedimentasi seperti yang ada di banyak lokasi itu sudah bercampur antara sampah-sampah plastik dan juga tanah yang terbawa air. Ini adalah jembatan warna-warni yang menghubungkan Kotamadya Jakarta Selatan dan juga Kotamadya Jakarta Timur. Aksesnya ditutup dengan jeruji, hanya dibuka di bagian bawah untuk dapat dilewati oleh orang. Ya, untuk kendaraan bermotor tentu harus memutar terlebih dahulu. Di bagian bawah jembatan, masyarakat menggunakan area ini untuk berjualan karena selebihnya ini tidak ada lagi akses ya. Jadi bagian paling ujung terdapat ada Vespa tua yang di sini. Baik, kita akan melihat ke arah area pekerjaan, tepatnya di area-area yang sudah dibongkar, sudah dibebaskan, dan sudah mulai dipancangkan dengan sheet pile beton. Nah, sheet pile beton di sana itu akan menjadi bagian ujung ke arah kali yang nantinya bagian tanahnya akan dikeruk.
Setelah seat pile, biasanya di atas akan dibeton kembali, namanya pile cap, bahkan bisa dinaikkan ketinggiannya sehingga menjadi tanggul, seperti yang kita bisa lihat di Kampung Melayu ya, ke arah Kampung Pulo dan juga ke arah Bukit Duri. Di sana masyarakat jauh lebih aman dibandingkan dengan sebelumnya, pada saat belum ditanggul dan belum ada jalan inspeksi. Nah, biasanya mereka pada saat musim hujan itu sangat was-was dikarenakan air dapat naik kapan saja. Dengan adanya tanggul dan adanya jalan inspeksi serta tentunya kondisi ya yang lebih aman pada saat curah hujan tinggi, mereka hanya memperhatikan dari permukaan air sungai. Permukaan air yang cukup tinggi hingga mencapai tanggul lah yang membuat mereka benar-benar bersiap untuk pindah ya dari lokasi tersebut. Namun sudah sangat jarang terjadi. Nah, proses-proses pembuatan tanggul dilakukan pada tahun 2015 dan 2016. Selain itu juga ada proses pelebaran Kali Ciliwung yang sebelumnya menyempit. Selain RW 07 di bagian depan kita ini, proses normalisasi juga akan diteruskan ke arah hulu, ya ke arah belakang kita di RW 05 dan RW 03. Nah, untuk di bagian hulu itu sebenarnya sudah ada beberapa pekerjaan, namun mungkin perlu dilanjutkan kembali. Bagian atas dari seat pile beton ini dipotong ya, seperti ini nih. Ya, kalau dijadiin tanggul bisa sekalian sampai ke atas ya. Karena tanggul saat ini yang dipergunakan oleh warga yang tadinya ada di sini adalah menggunakan urukan tanah yang ada di pinggir kali di dekat pohon-pohon tersebut. Berarti nanti mungkin ya, paling tidak tanggul ataupun beton pagar ke arah kali lebih tinggi dari area tersebut. Di bagian dalam dari seat pile yang ada di sini itu akan ada jalan inspeksi yang akan dipakai oleh kendaraan-kendaraan dan juga alat-alat berat yang akan melakukan perawatan kali. Dan tentunya kita berharap jalan tersebut tidak dipakai untuk parkir ya. Biasanya seperti itu yang kita lihat di Kampung Pulo dan juga di beberapa lokasi lainnya di sekitar Bukit Duri. Kalaupun parkir mungkin masih tetap tersisa untuk akses jalan bagi kendaraan-kendaraan yang akan melakukan pengerukan sungai misalnya, atau juga kendaraan-kendaraan dump truck yang akan membawa hasil kerukan tersebut ke lokasi lainnya sehingga volume dari sungai ya tetap terjaga dan daya tampungnya tetap baik. Kita melewati rumah warga ya yang ada di RW 07. Di sini tadi memang dipagar di sekitar area futsal ya. Ada lapangan futsal di sekitar sini yang dipakai oleh remaja dan juga anak-anak untuk berolahraga. Seat pile masih ada di sekitar sini, mungkin nanti akan dipakai pada saat penyelesaian dari tahap akhir. Tiang-tiang ataupun tiang pancang kecil berwarna biru ini adalah batas dari tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah dan sudah diberikan ganti untung. Bahkan warga-warga yang ada di sini sudah kembali membeli rumah ataupun hunian di lokasi lain, di lokasi yang lebih baik. Namun untuk akses warga masih tetap ada ya, mungkin sekitar 2 meteran atau 1 meteran, sehingga satu sama lain masih dapat mobilitas warganya ke arah lapangan. Berikut adalah kondisi beberapa minggu yang lalu di mana tiang-tiang pancang dilakukan penanamannya ya oleh alat berat yang ada di sini berupa semacam hammer ya. Kemudian di seberang dari tiang pancang tersebut ya ke arah pinggir kali masih ada urukan tanah yang tadi sudah dikeruk oleh ekskavator sehingga akan menjadi bagian dari sungai sebagai proses pelebaran dari Kali Ciliwung. Ini adalah saluran air rumah warga ataupun saluran pembuangan. Ini juga masuk dalam pekerjaan di bagian ke arah
pinggir kali ya, sudah dibuatkan saluran khusus dengan menggunakan udich ataupun beton-beton berupa huruf U, sehingga memudahkan air buangan warga menuju ke Kali Ciliwung. Ini adalah alat yang dipergunakan oleh para pekerja di sini ya. Kemudian alat ini mengangkat dari masing-masing beton sheet pile dan dipukul menggunakan diesel hammer yang ada tadi ya. Itu modelnya seperti rangka saja, kemudian ternyata ada hammernya ataupun bagian kepalanya yang dipakai untuk menanamkan masing-masing dari beton pancang. Di sini diberi nomor ya beton-beton pancangnya. Dan menyambungkan beton pancang ini dengan beton pancang yang sudah ada di sisi hulu di bagian sana. Kita akan bergerak sedikit ke area yang ada di pinggir rumah warga. Di sini tanahnya juga sudah rata, sudah clear ya, ataupun sudah tidak ada lagi pepohonan naik turun dan lain-lainnya. Dari tekstur tanah yang ada hanya beton-beton sheet pile bekas dipotong di sini nih. Kemudian di bagian ke arah pinggir kali ada semacam saluran. Nah, ke arah sana sudah rata. Di sini ada satu ekskavator biasa, kemudian ada ekskavator long arm. Long arm memang ekskavator yang dipakai untuk mengeruk kali ya, yang kita lihat di kali KBT atau Kanal Banjir Timur pada saat dikeruk bersamaan dengan proses dari pembuatan penyelesaian Sodetan Ciliwung pada waktu itu. Tanah-tanah yang ada di pinggir, termasuk yang di mana Komatsu berada, itu nantinya akan menjadi lebih rendah ya, dan bergabung menjadi bagian dari Sungai Ciliwung. Di bagian pinggir setelah dari beton-beton pancang ya, itu ada lagi beton-beton sheet pile yang agak lebih kecil ditanamkan. Kemungkinan akan menjadi struktur pagar ya, ataupun tanggul. Nah, di hilir di sini kita dapat melihat sambungan antara sheet pile lama di mana kita berada dan pile cap-nya ataupun beton di bagian sisi atasnya. Lalu ada dipasang semacam besi ya. Besi memanjang untuk nampaknya meratakan ataupun menyamakan posisi dari sheet pile beton yang ditanam. Di depan sana ada petugas ya. Ini nampaknya untuk pengecekan dari pekerjaan yang dilakukan. Kalau kita lihat ya, kita apresiasi dari petugas yang ada di sini, baik para pekerja ataupun juga dari dinas yang melakukan inspeksi. Pekerjaan dilakukan dengan cukup cepat ya. Kemudian proses-proses dari pengerukan pun di sini sudah nampak hasilnya. Bisa saja ditambah alat beratnya ya, kalau kadang-kadang kalau kita dengar ataupun kita lihat komen-komen dari sahabat-sahabat on-road Indonesia, untuk mempercepat proses ini boleh ditambahkan misalnya ekskavatornya, petugasnya dan lain-lain, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Ini adalah bagian pinggir dari Kali Ciliwung ya, di arah hilir Rawajati. Di bagian seberang itu sebenarnya juga banyak sedimentasi, dan di sini kalau kita bilang juga sama, agak menyempit. Mudah-mudahan ini segera ya dilanjutkan juga proses normalisasi melebarkan Kali Ciliwung yang melekuk di sini ataupun berbelok. Sempat ada pendapat bagaimana kalau kalinya diluruskan saja, karena itu hanya mengitari dari sebuah daratan. Kita juga sempat berpikir seperti itu, namun setelah ada informasi, kemudian juga pencerahan-pencerahan dari ahlinya bahwasannya kali dibiarkan saja seperti ini, karena kan airnya mungkin secara natural sudah
sesuai lah kapasitasnya, kemudian juga alirannya tidak begitu cepat. Kalau cepat nanti malah mengenai rumah warga, meluap dan seterusnya. Dampak-dampak seperti itu yang dihindari. Yang penting untuk dilakukan adalah menjaga volume kali, kemudian melebarkan kali, mengeruk kali apabila ada sedimentasi. Mungkin karena hari ini adalah hari Sabtu ya, jadi pekerjaan-pekerjaan nampaknya hanya dilakukan beberapa petugas. Mudah-mudahan dapat dipercepat lagi. Untuk bagian pinggir kali di sini masih ada yang bekas-bekas potongan kayu. Setelah selesai tadi kita melihat bagian pinggir dari Kali Ciliwung di Rawajati ini, kita akan menyusuri sedikit kawasan sempit rumah warga yang berada di pinggir kali. Nampak ini bagian-bagian dari sisi bawah rumah warga bekas rendaman air banjir ya. Nah, air banjir itu biasanya kalau airnya mungkin lebih mudah surut, misalnya kalau sudah surut, yang membutuhkan tenaga adalah proses pembersihan dinding rumah dari bekas-bekas lumpur ataupun air kotor kali yang sempat naik. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, berwarna kecoklatan. Di sini juga terdapat saluran air rumah warga yang dibuat alirannya menuju ke arah Kali Ciliwung dan sudah selesai di bagian sisi dalam. Rumah-rumah yang terdampak di sini yang tadinya berada persis di pinggir dari tiang-tiang pancang warna biru terpapas. Proses-proses seperti ini kita pernah lihat sebelumnya adalah di sekitar Cawang, di sekitar area Transmart ya, Cawang, kemudian di pinggir Jalan MT Haryono. Pada waktu itu proses pengerukan dilakukan untuk melebarkan kali, kemudian juga memperdalam Kali Ciliwung, membuat jalan inspeksi, dan akhirnya selesai ya. Nah, proses-proses tersebutlah yang sangat dibutuhkan oleh warga, terutama yang berada di pinggir Kali Ciliwung yang selalu ya terdampak banjir dengan adanya meluap air kali sehingga masuk ke rumah-rumah warga. Bahkan kalau musim hujan itu pada saat air surut bisa naik kembali dan membutuhkan tenaga ya berikutnya untuk membersihkan. Ya, kita berada di gang yang cukup sempit di akses rumah warga di kawasan Rawajati RW 07. Di sini ada masjid juga. Semoga proses normalisasi ya dapat dilanjutkan terus oleh Pemprov DKI bahkan nanti setelah pilkada, karena berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar pinggir kali. Walaupun sebenarnya bagian pinggir kalinya sendiri sebenarnya tidak boleh didiami ataupun dihuni sesuai dengan aturan Kementerian PUPR. Baik, kita sudah sampai di jalan dan ini adalah jembatan yang menghubungkan kawasan Kalibata ke arah Cililitan. Bagian bawah jembatan tadi dipergunakan untuk berdagang, kemudian juga dipergunakan untuk parkir karena ke arah sana sudah tidak ada akses, jadi bisa dipergunakan, dimanfaatkan lahannya oleh masyarakat. Bahkan juga ada semacam taman bermain ya di sini nih. Harapannya masyarakat di sini lebih bebas banjir dan dapat beraktivitas meskipun di musim hujan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.